catat ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan soalnya ya. Perhatikan soalnya, membayar sewa gedung kantor sebesar 120 juta. Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Artinya kita mencatatnya bukan pada beban sewa, tapi pada sewa dibayar di muka. Ya. Di sini ada PPN masukan. Kemudian di sini kita ada pemotongan PPh final ya, pemotongan PPh final. Kemudian yang terakhir kas bank mandiri ya. Nilai sewanya sebesar 120 juta. Kemudian ada PPN 13.200.000, PPN masukan ya teman-teman ya. Kemudian kita potong PPh final ya. Tarif PPh final untuk sewa tanah dan atau bangunan itu adalah sebesar 10%. Jadi berarti di sini 120 dikali 10% ya, berarti 12 juta ya teman-teman ya. Kemudian berarti uang yang keluar ya, uang yang kita bayarkan adalah jumlah faktur plus PPN dikurang dengan PPh final ya, dikurang PPh final. Jadi nominal yang kita bayarkan untuk yang punya gedung adalah sebesar 121.200.000 rupiah ya. Bagi adik-adik yang kuliah, mungkin transaksi ini belum ditemui adik-adik temui di kampus ya, jarang pembahasan seperti ini, jadi mohon diperhatikan. Kemudian untuk tanggal 10 ya, untuk tanggal 10 ya, untuk tanggal 10 membeli 3 unit laptop ya, 3 unit laptop seharga 12 juta per unit, jadi totalnya 12 juta. Dan kebetulan kita di sini membelinya kepada perusahaan yang sudah PKP, jadi kita juga menerima faktur pajak masukan. Oke, berarti di sini peralatan ya, di sini kita kategorikan asetnya furnitur dan peralatan kantor teman-teman ya. Kemudian PPN masukan ya, kas bank. Nanti dilihat dulu ya cara pencatatan transaksinya ya, diperhatikan. Oke, kemudian di sini ada PPN 3.960.000 ya. Jadi total uang kita keluar ya. Ya, total uang kita keluar 39.960.000. Kemudian next, soal berikutnya. Ini kebetulan soalnya sama-sama tidak PKP ya, yang ini. Saya langsung kopikan ya. Ini saya langsung kopikan. Pembelian meja sama 1 unit printer ya, ini sama-sama tidak PKP. Jadi kita tidak ada PPN-nya ya. Saya langsung catat ya, saya kopikan aja. Teman-teman bisa perhatikan, masih transaksi tanggal 7 ya. Ini sama ya, ini sama. Kemudian mandiri ya, uang kita keluar di bank mandiri. Kebetulan pembayarannya pakai transfer ya. Berarti di sini nominalnya totalnya berapa? Tadi kita udah jumlahkan 10.800.000 ya. Di sini 10.800.000. Kemudian printer 2.600.000. Nanti ada daftar asetnya juga ya teman-teman ya. Nanti kita pindahkan ke daftar aset dan kita juga menghitung penyusutannya. Oke, next. Pembelian satu set ya, satu set meja tamu senilai 15 juta. Kemudian ada PPN-nya juga. Kita terima faktur pajak masukan juga senilai 1.650.000. Ini transaksi tanggal 1
10 teman-teman ya. Ya, transaksi tanggal 10. Ini jurnalnya. Ya, jurnalnya sama dengan yang di atas ya. Ya, kita kategorikan furniture dan peralatan kantor. Ya, jumlahnya di sini 15 juta. Kemudian ada PPN. Kemudian jumlah uang yang kita bayarkan. Oke, next transaksi berikutnya. Tadi tanggal 10 ya, saya lupa ganti tanggal. Kita ganti tanggalnya. Tanggal 10. Lanjut ya. Kemudian ini soal yang cukup komplit ya teman-teman ya. Di sini tanggal 10 melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ya. Lihat list dari HRD. Tadi sesuai dengan yang saya fotokan tadi, materi yang kita kasih ke teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan itu ada pembayaran BPJS Ketenagakerjaan ya, itu di bawahnya. Teman-teman bisa perhatikan. Ini pembayaran yang pertama gaji ya, ini gaji. Ini gaji, kemudian ini BPJS-nya ya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk BPJS Ketenagakerjaan ini itu ada yang merupakan iuran yang dibayarkan oleh pekerja dan ada bagian yang dibayarkan oleh perusahaan ya. Itu untuk JHT ya. JHT itu 2% dibayarkan sama pekerja, 3,7% dibayarkan oleh perusahaan ya. Kemudian JP juga 2% dibayarkan perusahaan, kemudian 1% dibayarkan pekerja. Sementara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu murni tanggungan perusahaan ya. Jadi kita catat jurnalnya. Membayar iuran BPJS ya, kesehatan. Ini dalam kurung saya buat tanggungan perusahaan ya, tanggungan perusahaan. Oke. Yang kedua membayar iuran ya, BPJS Ketenagakerjaan ataupun TK ya, tanggungan perusahaan ya. Di sini berarti jurnalnya kita udah buatkan akunnya tadi. Ini untuk kesehatan, kemudian ini untuk BPJS Ketenagakerjaannya. Kemudian kita juga membayarkan, perusahaan juga langsung membayarkan iuran yang menjadi tanggungan pekerja. Akan tetapi yang menjadi tanggungan pekerja akan dilakukan pemotongan di gaji pada saat akhir bulan. Oke, saya catat ya. Ini membayar iuran yang sama tapi tanggungan ya, tanggungan karyawan ya. Ini tanggungan karyawan ya di bawah ya. Oke, kita buat di sini 2 baris lagi. Ini jurnalnya berarti ada beberapa baris ya. Berarti ini uang membayar iuran BPJS Kesehatan ya, membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan ya. Untuk nilainya kita lihat teman-teman, nilainya, nilai BPJS kesehatan ya, untuk kesehatan di bawah ya, untuk kesehatan di bawah. Ini berarti total iurannya sorry, ini formatnya terganti kayak ini. Saya coba buka di Excel-nya ya. Oke, iuran kesehatannya berarti tanggungan karyawan plus tanggungan pekerja totalnya 4962 ya. 4962. Buat di sini ya.
Nilainya uang keluar untuk BPJS Kesehatan 4962 ya. 4962. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaannya ya totalnya 11.334. 11.334.902 ya. Oke. Ini sepertinya bukan dalam bentuk angka ya. Pas dikopikan. Oke. Ini kita kerja pakai Google Sheet ya teman-teman ya, pakai Google Sheet ya. Oke. Sekarang kita tentukan yang untuk yang bagian kalau ini pembayarannya pakai Bank Mandiri ya teman-teman ya. Kita bayar pakai bank ya. Untuk bagian yang tanggungan karyawan berarti itu dicatat pada piutang ya, bukan pada beban ya. Dicatat pada piutang karyawan. Nanti pada saat akhir bulan kita akan potong gaji karyawannya. Kita lihat yang tanggungan karyawan berapa. Tanggungan karyawan untuk BPJS Kesehatan 992.500 ya. 992.500. Untuk ketenaga kerjaannya tanggungan ya, tanggungan pekerja 3.500 ya, 3.504 ya 3.542 teman-teman ya, 3.542 ya. Nanti kita akan share materi ini ya, kita share untuk teman-teman bisa melihat lebih detail ya. Kemudian ini yang tanggungan perusahaan, ini yang jadi beban, yang menjadi beban perusahaan ya. Ini yang menjadi beban perusahaan untuk BPJS Ketenagakerjaannya. Oke. Ini formatnya jadi berubah di sini ya. Kemudian untuk yang kesehatan yang menjadi tanggungan perusahaan adalah 3970 ya, 3970.000. Oke, kita lihat. Oke, teman-teman perhatikan di bagian atas ya, itu S2 ya, sheet S2 dan T2 itu ada keterangan info balance. Jadi balance-nya ini udah sesuai ya teman-teman ya. Oke, next. Soal berikutnya, ini soalnya cukup komplit ya. Pembelian ATK ya, pembelian ATK masih tanggal 10 pembelian ATK. Oke. Ini langsung kita buat ya. Biaya ya, jadi biaya langsung, alat tulis kantor. Lawannya kas. Ini disebut pembayarannya pakai kas kantor ya. Di sini namanya kas operasional, kita buat. Nilainya 877.500 ya. Oke. Saya coba share dulu ya. Kita coba share dulu ya biar teman-teman bisa lihat ya. Jadi nggak bergerak deh bang. Oke, sebentar ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ininya layarnya nggak bergerak. Oke, kita lihat apa udah tersimpan tadi semua. Oke, udah. Saya share ya. Saya coba share ke teman-teman ya. Sebentar. Ya.
Kita share di grup ya, di chat ya. Oke, saya share di chat ya. Saya share di sini linknya ya. Boleh dilihat ya. Boleh dilihat, jangan diraba dulu. Dilihat dulu, jangan diraba. Oke. Next, lanjut. Nampak Bang, saya share. Oke. Selanjutnya tanggal 12 ya. Di tanggal 12 ada pembelian kendaraan ya. Ada pembelian kendaraan, tapi ini pembeliannya secara cash ya. Pembeliannya juga di sini secara cash. Oke. Kita catat ya. Pembelian kendaraannya secara cash. Di chat kendaraan ya, pembelian kendaraan ya teman-teman ya, kendaraan ya, pembelian kendaraan ya, masuk ke aset. Kemudian di sini ada PPN-nya, kita terima faktur pajak masukkan juga, baru kita bayar pakai kas ya, pakai kas Bank Mandiri di sini ya. Nilainya 213.650 ya. Kemudian pajaknya PPN-nya 23.501.500 rupiah. Jadi jumlah uang yang dibayarkan ya, jumlah uang yang dibayarkan adalah 237. Oke, next. Tanggal berikutnya pembelian peralatan kebersihan dan lain-lain ya, pakai kas kantor. Jadi ya, saya langsung buat 2 baris ya teman-teman ya, karena jurnalnya debit kredit, langsung kita buat 2 baris. Ini kita buat biaya lain-lain ya, kita masukkan ke biaya lain-lain, lawannya kas. Karena pembayarannya pakai kas kantor, kita catat kas operasional di sini namanya 325. Nanti kita lihat buku besarnya ya, kita lihat transaksinya sampai habis. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua jangan ada yang meninggalkan ruang Zoom ini. Oke, di sini ada pembelian BBM 400 liter ya, pakai kas kantor juga. Ada pembelian BBM ya, berarti jurnalnya biaya BBM, lawannya kas ya, senilai 400.000 rupiah. Oke, next. Di sini tanggal 20 ini soalnya cukup unik. Tolong diperhatikan ya, teman-teman perhatikan kali ya, tanggal 20 ya. Ini sesuai dengan kejadian ya, kejadian di lapangan ya. Bayar sewa ekskavator mini ya, karena perusahaan kita di bidang jasa pemeliharaan pipa, mungkin ada keperluan menggunakan ekskavator. Jadi di sini di soal ini kita ada menyewa ekskavator mini ya, PC55 untuk galian jalur pipa gas ya, untuk galian jalur pipa gas selama 40 jam kerja, dengan biaya sewa per jam adalah Rp160.000 per jam, dan ditambah PPN 11% kepada PT Barata Jaya Persada. Jadi karena keterangannya di sini bayar, otomatis uang keluar ya teman-teman ya. Jadi kita nggak catat invoice, nggak catat pada saat penagihan, ini langsung pembayaran ya. Nah, ini di soal ini langsung ke pembayaran. Yang di share tadi bisa buka orang? Yang di share apa ada yang sudah bisa buka? Ada yang sudah bisa buka? Nggak ada yang masuk? Yang di share belum masuk chat, Pak. Di chat, ini di chat belum masuk ya? Sebentar saya coba belum, lagi. Pak. Harusnya tadi udah. Ya. Kirim. Itu kopi link, Pak. Hah? Kopi link.
Iya, copy link. Saya share. Tinggal klik linknya itu. Nggak masuk ya? Oh, atau gini. Yang ada di grup, saya share di grup ya, grup WhatsApp ya. Iya Pak, setuju Pak di grup. Oke. Saya coba share di grup WhatsApp. Sebentar, ya lagi memuat. Oke, saya share di grup ya. Oke, silakan dibuka. Oke, di sini masuk ya? Nggak masuk? Nggak masuk, Pak? Belum. Kenapa nggak bisa di-share ya? Oh, koneksinya belum. Koneksinya jadi lambat dia. Nggak masuk, Bang ya? Belum. Sebentar ya. Kalau nggak nanti di terakhir aja. Iya, atau saya share nanti terakhir aja. Ini kebetulan ya videonya kita ada rekam juga ya. Oke, udah ada masuk ya. Oke. Next. Ini apa di layar ya? Di layar. Oke, next ya. Membayar sewa ekskavator. Berarti ini jurnalnya langsung biaya sewa karena disebutkan di sini digunakan untuk galian jalur pipa ya. Oke, biaya sewa. Biaya sewa alat berat. Kemudian di sini ada PPN-nya. Ya, ada PPN masukan juga. Kemudian kita melakukan pemotongan PPh pasal 23 ini kepotong ini ya, kepotong pasal 23 ya. Berarti PPh pasal 23. Posisinya di hutang pajak ya, teman-teman ya. Kemudian baru kas kita keluar. Kas mandiri ya. Untuk nilainya sama dengan 160.000 dikali 400 jam kerja. Ya, kali 400 jam kerja. Oke, nilainya 64 juta. Kemudian PPN-nya 11%. Ya. Kemudian kita ada potong PPh 23 2%. Ya, dari DPP ya, teman-teman ya. Jadi jumlah uang kita keluar 64 ditambah PPN dikurang pajak ya, dikurang PPh pasal 23. Oke, next. Bang, ada fitur, ada gambar coretan itu apa ya? Ini seperti ada coretan, ada nggak ada? Seperti coretan di layar. Ya, Iya, ya. Pak. Ada yang Sebentar, ya ada seperti coretan. Saya nggak tahu ini mungkin nggak sengaja gangguan ya. ditulis. Oke, sudah bisa lihat ya? Semua Bisa. ya? Bisa. Next, tanggal 25. Tanggal 25, ya, perhatikan soalnya. Tanggal 25, Bagian jasa ya, pemeliharaan. tagihan jasa pemeliharaan pipa.
ya ke PT Jalur Distribusi Gas. Jadi kita perusahaan ini memelihara jaringan pipa milik PT Jalur Distribusi Gas ya. Jadi kita tagih ke mereka jasa pemeliharaannya ya. Berarti di sini piutang. Kenapa dicatat piutang? Karena ini masih tagihan, masih invoice ya. Kemudian ada PPN juga ya. Kemudian ada PPN ada PPN juga ya, PPN keluaran. Kemudian pendapatan jasa pemeliharaan pipa ya, nilainya 550 juta. Kemudian ada PPN masukan 11%-nya 60 juta 050.000. Kemudian nilai piutang, berarti nilai piutang dari PT Jalur Distribusi Gas adalah 610 juta. Di sini di posisi kolom O, teman-teman bisa perhatikan, kita bisa pilih nama relasi. Di sini kita pilih namanya PT Jalur Distribusi Gas. Artinya nanti akan ada buku hutang ya, buku hutang. Kita lihat di sini ada buku hutangnya, aneh. PT Jalur Distribusi Gas. Yang lain kosong ya. Ini yang kosong. Oke. Next. Soal berikutnya. Sudah mau habis nih soalnya. Sudah mau selesai ya. Di tanggal 31 gajinya mana nih? Bayar gajinya. Oh ini, bayar gaji tanggal 31. Ya, kebetulan soalnya sudah habis. Sudah habis ini ya, sudah habis soalnya. Di tanggal 31 saya langsung buat beberapa baris, nanti teman-teman perhatikan kenapa ada beberapa baris. Ini di soal 31 membayar gaji karyawan ya. Gaji karyawan bulan Januari sebanyak 13 orang karyawan ya. Kemudian rinciannya 111.500.000 gaji pokok dan 21.250.000 adalah tunjangan tetap. Mari kita lihat daftar gajinya ya. Mari kita lihat daftar gajinya. Teman-teman perhatikan, tolong teman-teman semua diperhatikan karena ini sangat penting. Nah, diperhatikan. Oke, semua bisa dengar ya? Semua bisa dengar? Tes, semua bisa dengar? Nggak bisa. Bagus. Bagus ya. Teman-teman bisa perhatikan, ini daftar gaji untuk bulan Januari ya. Jumlah karyawannya sebesar 13 orang karyawan ya. Di sini teman-teman, ini adalah aplikasi Excel ya. Punya kita Excel for Accounting untuk perhitungan PPh 21 otomatis. Di sini teman-teman, walaupun teman-teman punya karyawan sampai ribuan, kita bisa menghitungnya hanya dalam jangka waktu 5 menit teman-teman ya. Hanya jangka waktu 5 menit ya. Jadi kita masukkan, kita isi dulu di sini nama karyawannya. Oke, kebetulan yang ada 4 orang ini tidak ada MPWP ya. Ini MPWP-nya tidak ada, kosong ya. Ini jabatan ya, ini MPWP. Kemudian di sini status PTKP ya. Ini status PTKP-nya. Oke, kita isi ini status PTKP ya, sesuai dengan daftar gajinya. Ini status PTKP. Kemudian di daftar perhitungan gajinya di kolom ini, di daftar PPh gaji, kita tinggal memasukkan teman-teman. Kita masukkan di sini gaji dan tunjangan tetapnya. Kita masukkan. Kita kopikan langsung. Oke. Ini langsung ada perhitungan PPh JKK, JKN, BPJS Kesehatan ya. Kemudian penghasilan bruto. Yang ini kita kopikan karena ada beberapa rumus yang tidak kita masukkan. Untuk JHT-nya kita langsung isikan dari JHT ya, JHT ya, kita masukkan JHT tanggungan pekerja ya. Ya, JHT tanggungan pekerja kita masukkan.
Kemudian ada lagi ya, ada lagi JP ya, JP. Nanti boleh bertanya setelah selesai ya. Boleh bertanya setelah selesai JP. Jadi sesuai format. Format ini teman-teman sudah baku. Di sini penghasilan bruto, kemudian pengurang. Pengurang itu JHT dan JP itu juga merupakan pengurang penghasilan bruto. Ya, kemudian di sini ada biaya jabatan. Ya, bukan tunjangan jabatan ya, tapi biaya jabatan. Kemudian kita lihat langsung PPh-nya langsung terhitung. Ya, ini jumlah PPh. Ya. Untuk perhitungan PPh ini berada di kolom di sheet hitung PPh gaji di sini teman-teman ya. Jadi pajaknya, total pajaknya per tahun itu 96 juta, PPh-nya 8 juta 053.633. Oke, kita catat ya, langsung kita catat di jurnal ya. PPh 21-nya ya masuk ke hutang PPh 21, nilainya nilainya tadi kita lihat 8 juta ya 53.000 ya, 8 juta 53.000. Ini untuk PPh ya, ini untuk PPh-nya. Oke. Oke ya, ini untuk PPh-nya. Kemudian gaji yang dibayarkan di sini berarti beban gaji dan tunjangan boleh kita pisahkan. Gajinya tadi jumlah gajinya 111.500.000. Kemudian gaji untuk tunjangannya ya, tunjangan tetapnya 21.250.000 ya. Kemudian kita potong PPh 21 ya. Ada lagi yang harus kita potong ya, pemotongan pinjaman ya karyawan ya, untuk pembayaran iuran JKN ya, iuran BPJS kesehatan ya nih. Kemudian untuk iuran ketenagakerjaannya juga kita potong. Teman-teman bisa kita lihat di daftar gaji ya, kita bisa lihat di piutang karyawan tadi, kita bisa buka berapa piutangnya. Oke, ini untuk iuran BPJS Kesehatan tanggungan karyawan, dan ini di bawahnya BPJS Ketenagakerjaan ya. Itu soalnya berada di soal nomor 10. Jadi ini kita potong pinjaman karyawannya di sini ya. Kita potong. Ini piutang karyawan. Ya, kita potong. Jumlahnya tadi kita lihat itu besarnya 992 sama 3 juta ya. Pasti bisa nggak? Belum, nggak bisa langsung di copy. Sebentar. 992.500 ya. 992.500. Kemudian yang satu lagi 3542 3.542.684 ya. 3.542.684 ya. Oke, kita lihat buku besarnya. Ini tadi sudah masuk ya. Ini sudah habis, sorry, bukan 5846 ya, 684 ya, 684. Oke, seperti ini. Jadi berarti piutang karyawan atas iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang merupakan tanggungan karyawan, kita potongnya di gaji mereka di akhir bulan. Jadi terakhir piutang mereka sudah 0 ya, piutang karyawan sudah 0. Oke, habis ya soalnya ya. Oke, kita masuk ke daftar aset
Draw ke daftar aset. Di sini teman-teman perhatikan untuk perhitungan daftar aset disebutkan di sini mencatat beban penyusutan furnitur dan peralatan kantor Januari 2023, masa manfaat 4 tahun dan nilai residunya dibuat 0. Kendaraan juga sama, nilai residunya dibuat 0. Nilai residu nilai sisa teman-teman. Teman-teman boleh isikan, ini tergantung kebijakan manajemen ya. Kemudian mencatat beban sewa gedung, dan saya sudah mengisikan langsung mengingat waktu. Saya sudah isikan langsung daftar aset yang kita beli tadi. Ada laptop, kemudian meja, ada printer, meja tamu, kemudian ini nggak ada yang satu. Ini satu, ini nggak ada. Ya, ini satu nggak ada. Ya. Oke. Jadi penyusutannya, ya nilai penyusutannya untuk furnitur dan peralatan 1.341 dan kendaraan 2.225.521 rupiah dengan metode apa tadi? Kok jadi hilang konsentrasi? Ya, dengan metode garis lurus ya teman-teman ya. Ya, bukan saldo menurun. Ya, saya catatkan langsung beban penyusutannya. Oh, ada spas. Oke. Nilainya ini ya teman-teman. Kita bukukan. Kita bukukan di sini. Jurnalnya apa ini? Ada yang tahu? Beban penyusutan ya. Dan peralatan ya. Ya. Kemudian beban penyusutan kendaraan. Ya, kita buat jurnalnya dua baris. Ya, di sini jurnalnya apa? Di sini beban penyusutan, ya. Di sini ya biaya, ini ya beban penyusutan harusnya ya. Ini salah ketik ya. Penyusutan kendaraan ya. Kemudian di sini akumulasi penyusutan kendaraan ya, tanggal 31. Oke. Sesuai soal bulan Januari sudah selesai. Untuk soal bulan Januari sudah selesai sampai di sini ya. Oke. Ya, kita lihat laporannya. Untuk buku besar, teman-teman bisa perhatikan piutang tadi. Ya, piutang karyawan habis. Kita lihat buku kasnya, kas operasional. Ya, saldonya 13.397. Untuk bank Mandiri kita lihat. Bank Mandiri saldo kita 670 juta. Teman-teman bisa perhatikan setoran modal, kemudian tadi ada kita tarik uang 15 juta untuk kas kantor. Kemudian ada beli kendaraan, beli laptop, beli meja, sampai pembayaran gaji di bawah ya. Oh, pembayaran gaji belum ya? Sebentar. Pembayaran gaji. Oh, sorry. Pembayaran gaji satu akun lagi teman-teman ya. Kurang satu ini. Tadi ada yang tidak kasih tahu rupanya. Ya nggak apa-apa. Saya kelupaan. Bayar gaji karyawan Januari 2023 ya. Di sini kas bank ya. Ya. Jumlah uang kita yang keluar berarti jumlah gaji ya. Kemudian dikurang PPA 21, dikurang potongan pinjaman karyawan ya. Oke. Kita lihat jumlahnya 120.161. Jurnal di atas teman-teman bisa perhatikan sudah balance.
Kita lihat ya, Bank Mandiri tadi. Sudah nampak uang keluar. Untuk pendapatan tadi baru satu invoice ya kita buat. Pendapatan ya. Nih pendapatannya. Kita lihat ini buku besar pembantu, kebetulan yang hanya cuman ini yang ada piutang PT Jalur Distribusi Gas ya, bisa perhatikan. Tadi ada juga hutang PPH, kita lihat hutang PPH 23 ya, hutang PPH 23 1280. Ada juga hutang PPH final. Di sini kita bisa ketik ya teman-teman ya, final ya, bisa ketik langsung gini ya. PPH final tadi 12 juta, dan ini harus kita setorkan di bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 Februari. Kemudian kita cek laporan laba rugi Januari ya, kita cek ini bulan Januari. Untuk milih bulannya teman-teman kita pilih di sini. Nah, kebetulan transaksi baru ada di Januari, jadi yang laporannya yang ada di bulan Januari. Kita buka Januari. Ya, laporannya seperti ini. Ini bisa kita sortir untuk menghilangkan yang tidak ada transaksi. Ya, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Laporan laba rugi Januari. Kemudian laporan tahunan, ini kebetulan sama dengan Januari karena tidak ada transaksi lain. Kemudian di sini ada laporan perubahan modal. Ya, modal awal net income-nya 336, tidak ada dividen, ekuitas akhir 1536. Dan ini neraca teman-teman ya, ini neracanya. Oke. 1617 ya, saldonya sudah balance. Oke, seperti itu. Boleh kita masuk dulu sesi tanya jawab teman-teman ya. Kita boleh masuk sesi tanya jawab. Gimana ini? Munculkannya lagi. Bang. Bang itu kayak ini jawaban itu dari ini, Bang. Iya. Tunggu. Mana? Ini dicek ada pembiayaan. Enggak memunculkan ini lagi. Munculkan semi webinar nih biar nampak orang nih, enggak nampak. Oh, ini share-nya kapan ini? Share-nya matikan dulu itu ya. Oke. Share-nya saya stop dulu ya. Oke. Teman-teman silakan yang mau bertanya dulu boleh, silakan. Ya. Sebutkan nama dan kota asal ya, silakan. Oke, izin masuk Pak. Ya. Perkenalkan saya Nazif dari Padang. Yang ingin saya tanyakan mungkin tadi kan terkait metode penjemputan yang digunakan itu yang saya lihat itu baru difasilitasi sama metode strike line atau metode strike line ya. Ya, untuk garis lurus ya. Untuk garis lurus. Kalau untuk saldo menurunnya apakah sudah ada gitu Pak difasilitasi kalau misalkan perusahaan kita nanti itu menggunakan saldo menurun gitu Pak. Iya, terus itu nanti yang kita buat. Nanti bisa kita buatkan. Oke. Untuk yang kedua, kalau misalkan ada akun-akun yang memang tadi kan ada contohnya akun Bank Mandiri, baru kalau misalkan kita punya akun yang lain, misalkan kita punya saldo di Bank BNI atau bank gimana gitu, gimana kita cara menambahkannya gitu Pak? Itu bisa ditambahkan. Nanti bisa ditambahkan ya. Oke, Nanti itu teman-teman nanti boleh tanyakan langsung ke saya setelah webinar ini selesai. Ya, itu bisa ditambahkan. Oke, yang mungkin yang berhubungan dengan transaksi, mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas. Siapa tadi namanya? Nafzir. Panggilannya apa nih? Adi ya? Nazif. Lokasi di Padang. Padang. Iya. Ya. Saya lokasi di Bukit Tinggi ya, tapi menetapnya di Medan. Ya. Ya. Ya, jadi orang awak duo ya. Oke, next yang bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan, jangan ragu-ragu.
jangan takut ya. Silakan. Ya. Silakan yang mau bertanya. Oh iya Pak, untuk PPH yang digunain apakah sudah PPH yang di sana apakah sudah mengacu ke aturan yang baru gitu Pak? PPH yang lapisan sampai 5 miliar gitu? Iya. Iya, ini udah sampai ke yang tarif terbaru yang sampai 5 miliar. Itu yang 5 miliar itu kan di atas 5 miliar ya. Di atas 5 miliar itu pajaknya 35%. Kita sudah menggunakan yang terbaru. Dan itu kan sebenarnya kalau untuk perusahaan kan jarang terjadi sebenarnya. Ya jarang-jarang gaji karyawan itu yang sampai 5 miliar. Ya. Tapi mungkin untuk perhitungannya kita sediakan. Ya, untuk persetujuannya kita sediakan. Ya, mungkin efeknya mungkin yang dari lapisan awal mungkin ya Pak, 60 juta. Ya, yang lapisan awal itu yang sebelumnya itu kan 50 juta ya. Yang 5% itu awalnya PKP sampai dengan 50 juta. Dengan tarif terbaru Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu jadi 60 juta. Artinya ada sedikit keringanan di 10 jutanya gitu ya. Oke, next. Yang mau bertanya? Izin bertanya Pak. Ya, boleh. Perkenalkan saya Iksan dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Saya izin bertanya, untuk transaksi tanggal 7 Januari ini kan ada perusahaan juga melakukan pemotongan PPh final ya Pak. Untuk PPh finalnya sendiri berapa ya Pak? PPh final ya. Jadi kalau untuk transaksi terkait dengan sewa tanah dan bangunan ya, kemudian ada lagi jasa konstruksi, banyak ya, ada juga untuk penjualan BBM di SPBU itu juga PPh final ya, itu pemotongan tapi PPh 22 dia, tapi bukan PPh final ini, tapi dia pasti PPh pasal 22 tapi bersifat final. Kalau sewa tanah dan bangunan itu PPh final tarifnya 10% ya, 10% dari nilai DPP ya, dasar pengenaan pajak sebelum PPN ya. Tadi kan kita contohkan 120 juta ya sewa ya, jadi otomatis PPh yang wajib kita potong itu adalah 12 juta ya, 12 juta yang wajib kita potong. Kalau dalam kasus tempat bangunan yang kita sewa kepada perusahaan yang bukan PKP, artinya kan tidak ada PPN ya. Saya contohkan misalnya kita sewa gedung untuk kantor, sewa rumah untuk kantor ya, kita sewa rumah untuk kantor, nilai sewanya 10 juta misalnya ya, berarti pajak yang kita potong itu 1 juta, yang kita bayarkan kepada pemilik bangunan adalah 9 juta, 1 jutanya kita setorkan ke pajak, seperti itu. Oke ya, paham Pak, terima kasih Pak atas jawabannya ya. Lagi? Baik Pak, saya mau bertanya Pak. Saya Mario dari Jakarta. Rio dari Jakarta. Mau menanyakan tentang boleh diaktifkan videonya. Oh, kebetulan ini posisinya nggak mengenakan nih Pak, ngambil kameranya. Oh gitu, iya. Iya, tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Pak ya, mau menanyakan ini Pak, mengenai jurnal khusus PPN-nya ini. Kenapa dari sekian banyak jurnal hutang pajak ini, hutang PPN-nya tidak ada Pak ya? Hutang PPN, tadi ada hutang PPN. Masuknya kan ke PPN keluaran, ya? Ya betul. Jadi keluaran kemasukan saja. Itu kan untuk menghitung kurang bayar kan tidak bisa dari situ Pak. Untuk menghitung kurang bayarnya, ya, PPN masukan, PPN keluaran dikurang PPN masukan, ya. Ya betul. Jurnalnya itu pada saat kapan Pak ya? Jurnalnya, kalau mau di jurnal langsung akhir bulan boleh. Tapi kalau mau di jurnal pada saat pembayaran juga boleh, ya. Kalau di jurnal pada saat akhir bulan, kalau seandainya posisinya PPN masukan lebih besar, PPN keluaran lebih besar dibanding PPN masukan, berarti kan kita kurang bayar, ya. Iya. Tinggal dikurangin aja, misalnya PPN keluaran misalnya 10 juta, PPN masukannya 8 juta, tinggal dikurangin, ya, selisihnya berarti jadi hutang PPN.
Nah, tapi kalau dicatat pada saat pembayaran langsung juga nggak masalah. Kalau dicatat pada saat pembayaran berarti kan akhir bulan berikutnya jurnalnya, berarti PPN keluaran di debit, PPN masukkan di kredit, dan uang keluar di posisi kredit, ya. Oh, betul. Oke. Berarti di akhir bulan langsung dibalikin aja Pak ya supaya Ya posisinya benar, kembali, langsung Pak, ya? dibalikin. PPN keluarannya di posisi kredit, PPN masukkan di debit, dan kasnya di posisi kredit. Oh gitu ya, dibalikin Pak ya, betul ya? Iya benar. Ya. Terima kasih Pak ya. Iya baik. Sama-sama. Next, yang mau bertanya lagi? Pak Roli, ini ada pertanyaan dari Syafira Diah Kalungka. Ya. Beliau bertanya, untuk bedanya beban penyusutan dicatat di debit dengan di kredit bagaimana ya Pak? Jadi gini, beban penyusutan itu pencatatannya hanya di debit, beban ya. Kalau beban, teman-teman harus ingat ya. Ini semua jurusan akuntansi nggak di sini? Iya. Jurusan akuntansi nggak? Ya. Iya. Teman-teman harus ingat ya rumus persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ya. Ya semua udah tahu lah ya. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Dan untuk rumus dasar jurnal teman-teman harus hafal ya. Untuk pencatatan pendapatan posisi kredit, beban di posisi debit. Yang tadi jurnal untuk penyusutan, jurnalnya adalah beban penyusutan ya. Beban penyusutan di posisi debit, di kreditnya itu akumulasi penyusutan, bukan bebannya lagi tapi akumulasinya. Ya, akumulasi penyusutan itu mengurangi nilai aset ya. Akumulasi penyusutan itu mengurangi nilai aset ya, nilai aset bersih. Siapa tadi yang bertanya? Jadi lupa. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Saya Rivaldi dari Jakarta. Iya. Mau menanyakan Pak, kenapa hutang PPh 23 tidak termasuk laporan laba rugi, Pak? Iya, tidak termasuk. Tidak termasuk laba rugi. Jadi PPh 23 itu adalah beban ya, pajaknya pihak lain yang kita potong. Ya. Pihak lain yang kita potong. Ya, utang PPh tadi kita kan sewa. Saya contohkan tadi kita sewa ekskavator ya. Kita sewa ekskavator ya. Yang menerima pendapatan itu kan orang pihak lain ya. Kita selaku perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak atas penghasilan mereka ya. Jadi itu bukan beban ya. Kita hanya memotong penghasilan mereka ya dengan tarif PPh pasal 23 sebesar 2%. Kemudian pajak yang kita potong tadi wajib kita setorkan ke negara di bulan berikutnya, selambat-lambatnya di tanggal 10. Seperti itu. Siapa tadi yang nanya? Ya saya Pak nanya. Rivaldi Yafsa. Oke. Kira-kira jelas? Jelas Pak. Terima kasih. Jelas ya. Oke, yang lain silakan bertanya. Bang Diarman Panda, Bang Budi Arpanda ya. Ingin Ya. bertanya Bang Budi? Belum, sudah tanya. Oh sudah ya? Sudah. Baik, ini Pak Ruli ada pertanyaan melalui chat. Ya, pertanyaannya. Sepertinya mbaknya tidak mau bertanya langsung. Ini ada Dina dari Derby bertanya Pak, pada tanggal 10 Januari kenapa membayar tuntutan BPJS kesehatan di karyawan menjadi utang Oke, jadi gini ya, teman-teman kan harus paham dulu alur transaksi ya. Kita harus paham alur transaksi. BPJS ya, BPJS itu ada dua jenis ya, kesehatan dan ketenagakerjaan ya. Masing-masing kalau untuk BPJS ketenagakerjaan itu ada 4 produk ya. BPJS jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, kemudian jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja ya. Untuk BPJS
kecelakaan kerja dan untuk jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja itu murni menjadi beban perusahaan, ya, menjadi tanggungan perusahaan. Sementara untuk JP, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, itu merupakan tabungan kita, ya, tabungan kita untuk hari tua. Jadi pada saat kita keluar dari perusahaan, kita kan baru bisa kita klaim ke BPJS. Kita klaim berapa BPJS kita yang harus dibayarkan mereka. Jadi sesuai dengan aturan yang berlaku, itu ada bagian yang tanggungan perusahaan, ada bagian yang tanggungan pekerja. Yang bagian tanggungan pekerja, otomatis pekerja yang melakukan pembayaran, ya. Itu tanggung jawab pekerja. Jadi pada saat melakukan pembayaran tadi, karena bukan tanggungan perusahaan, kita catat di posisi piutang, ya. Kita catat di posisi piutang. Baru pada saat kita bayarkan gaji ke mereka, baru piutang mereka kita potong. Artinya gaji mereka berkurang gitu, dikurangi dengan jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan BPJS kesehatan, ya, yang menjadi tanggungan pekerja. Itu wajib kita potong. Bukan wajib, ya, ada juga perusahaan yang menjadi tanggungan mereka, itu terserah. Tapi dalam aturan BPJS, ya, setidaknya itu ada bagian yang menjadi tanggungan, yang menjadi bagian tanggungan pekerja dan bagian yang menjadi tanggungan perusahaan. Kira-kira Mbak Adelina bisa paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you so much. Ya. Jangan ragu, silakan ditanyakan. Ya, selagi kita masih ada suara, ya, selagi masih bisa bersuara. Kalau nggak bisa bersuara lagi, itu udah gawat, ya. Baik, Pak Roli, untuk sesi tanya jawab tinggal 5 menit lagi. Untuk sesi tanya jawab tinggal 5 menit lagi, silakan yang mau bertanya. Nanti saya akan perkenalkan, ya, sedikit banyaknya tentang produk yang akan kami tawarkan kepada teman-teman, ya. Tapi teman-teman masih bisa bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Perbedaan dari ini saya tadi Iksan dari Sukoharjo yang tanya terkait masalah PPN ini, kan mau nanya lagi. Untuk perbedaan dari PPN masukan dan PPN keluaran itu bagaimana ya, Pak, ya? Terima kasih. Nih, ya, oke. Pertanyaannya sederhana, tapi kadang-kadang ada juga yang mungkin agak ragu gitu. Ini apa gitu, ya? PPN masukan, ya. PPN masukan itu pajak, ya. Pajak yang kita peroleh, ya, PPN yang kita peroleh dari pembelian, ya, dari pembelian, baik pembelian berupa jasa ataupun pembelian berupa barang kepada supplier, ya. Jadi kita membeli barang atau jasa itu kalau perusahaannya sudah PKP, itu ada namanya PPN masukan, ya. Pajak masukan ini itu akan menjadi beban, ya. Ya, dicatat, ya. PPN masukan ini akan menjadi beban ketika perusahaan teman-teman itu belum PKP, ya. Kalau perusahaan teman-teman belum PKP, teman-teman tidak perlu mencatat adanya PPN masukan kalau belum PKP. Jadi jumlah harga barang yang kita catat, contoh, teman membeli mobil, ya, nilainya 100 juta, ada PPN 10 juta, berarti 110 juta. Ketika perusahaan teman-teman belum PKP, teman-teman langsung catat harga mobilnya tadi 110 juta. Tidak perlu dipisahkan PPN masukannya. Tapi ketika teman-teman sudah PKP, itu PPN masukannya dipisahkan. Kenapa? Itu bisa mengurangi kewajiban pajak kita. Kewajiban pajak kita yang kita pungut dari, ya, yang kita pungut dari customer. Jadi sebenarnya pajak keluaran itu bukan murni, kan itu bukan tanggungan kita, ya. Pajak keluaran itu sebenarnya tanggungan konsumen akhir, ya, konsumen akhir. Ya, sebagai contoh, teman-teman beli makanan, ya, beli barang-barang di Indomaret, ya, itu dikenakan pajak, ya. Itu namanya pajak, ya. Kalau untuk bagi teman-teman itu namanya pajak masukan. Hanya saja karena teman-teman tidak pengusaha kena pajak, itu langsung jadi cost, dia langsung jadi beban.
ya. Sementara bagi pihak Indomaret itu posisinya pencatatannya hutang PPN, ya, hutang PPN. Hanya saja mereka bisa mengurangi dengan PPN yang mereka dapatkan dari perolehan barang dan jasa yang mereka beli dari supplier, ya, bisa dikurangi. Contohnya gini, contoh paling sederhana. Teman-teman jual beli mobil, ya, teman-teman beli mobil nilainya 100 juta, ya, dengan PPN 10%, ya, berarti 10 juta PPN masukan. Kemudian teman-teman jual lagi mobilnya seharga 130 juta, ya, berarti muncul PPN-nya 13 juta, ya, PPN keluaran kan 10% dari harga jual barang, ya. Berarti jumlah PPN yang harus teman-teman bayarkan ke pemerintah itu 13 juta dikurang 10 juta tadi. Nah, artinya berarti jumlahnya 3 juta. 3 juta ini yang namanya utang PPN yang wajib kita setorkan ke kas negara. Oke, seperti itu. Ya, nanti boleh yang ada lagi yang bertanya? Habis? Teman-teman, ini mohon maaf waktu sesi bertanya ini sudah selesai ya. Jadi untuk tadi ingin menyampaikan apa yang ada nggak apa, mungkin ada satu pertanyaan lagi, boleh kita kasih, silakan. Ini lagi Ya, boleh bertanya, satu pertanyaan lagi boleh. Ini Mbak Miska sepertinya ingin bertanya karena suaranya tadi terdengar. Ya, Mbak Miska, silakan. Mbak Miska. Atau kalau nggak pertanyaan bertanya, Pak. Ya, boleh. Tadi ada individu yang bertanya mengenai gedung pra PPN itu maksudnya gimana, Pak ya? Gedung apa? Gedung yang pra PPN tadi loh, Pak, yang 12 juta tadi. Oh, gedung. Jadi gini, yang kena PPN ya. Jadi gini, ada perusahaan ya, ada perusahaan yang khusus jasanya itu penyewaan kantor. Kalau teman-teman bisa lihat ya, rata-rata perusahaan gedung-gedung di Jakarta itu perkantoran itu menyewakan space ya, menyewakan kantor kepada orang yang membutuhkan space gitu untuk kantor. Dan mereka semua sudah dan bangunan itu ya sudah pasti PKP. Contohnya kalau teman-teman pernah dengar, contohnya Regius ya kalau nggak salah ya. Itu salah satu yang menyewakan bangunan kantor, yaitu sudah PPN. Jadi mereka pada saat menagih ke kita itu mereka memungut PPN, ya, memungut PPN. Dan kita wajib bayarkan PPN-nya ke mereka. Hanya saja karena ada PPh final juga yang harus kita potong dari mereka, jadinya yang kita bayarkan ke yang punya gedung tadi harga sewa plus PPN, kemudian dikurangin PPh final ya sebesar 10%. Itu nilai yang kita bayarkan ke mereka. Oke, cukup jelas? Terima kasih, Pak. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung di sini di webinar kita. Sedikit pemberitahuan kepada teman-teman semua. Kami ya, saya selaku saya bilang kita masih kecil, masih perusahaan merintis ya teman-teman ya. Jadi baru ada 3 orang tim. Jadi kami dari Excel Pro Accounting menawarkan beberapa produk ya, jasa, produk dan layanan kepada teman-teman. Itu terkait yang pertama kita ada software akuntansi. Software akuntansi berbasis online ya. Kita punya software akuntansi yang sangat mudah teman-teman gunakan, dan kita menyediakan jasa untuk implementasi ataupun trainingnya itu sampai ke seluruh kota di Indonesia. Ya, kita bisa training kemana aja teman-teman yang membutuhkan, ke Padang ataupun kemana itu kita bisa layani.
Dan kebetulan bulan depan saya juga ada training ke Subang, Jawa Barat, itu untuk perusahaan yang bergerak di bidang internet service provider, teman-teman. Ya, itu pertama produk kita, ya, jasa software akuntansi, ya, software akuntansi dan layanan pelatihannya, ya, ataupun implementasi. Kemudian kita ada produk, ya, namanya Excel for Accounting, ya, sesuai dengan nama kita, ya, nama akun kita namanya Excel for Accounting. Kita menyediakan produk namanya Excel akuntansi, ya, yang kita praktekkan tadi itu adalah Excel akuntansi punya kita, yang juga tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang yang ada produknya, kemudian ada untuk SPBU, agen LPG, kontraktor, dan jenis perusahaan lainnya. Di luar itu kita juga ada pelatihan akuntansi, teman-teman, ya, privat, ya, ada privat untuk perusahaan yang membutuhkan, kita juga melayani. Kemudian satu produk kami yang mungkin teman-teman jangan ketinggalan, kita ada fitur YouTube berlangganan di channel kami. Saya coba bukakan ke teman-teman supaya teman-teman bisa lihat, ya, bisa lihat layarnya, Pak. Oke. Saya buka buat teman-teman, ya, supaya teman-teman tahu. Kita ada namanya channel berlangganan di YouTube kami, ya. Kita buka. Untuk adik-adik mahasiswa mungkin ini mungkin bisa sangat bermanfaat, ya, untuk menambah pengalamannya, ya. Kita buka, ya, Excel for Accounting, ya, channel kami. Oke, seperti ini teman-teman bisa lihat, ya. Di sini ada kita fitur berlangganan, teman-teman, ya. Saya coba bukakan, ya. Jadi teman-teman gampang untuk mencarinya, tinggal diketik @Excel for Accounting, ya. Jadi di sini kita ada fitur berlangganan. Saya coba bukakan. Ini kebetulan masih akun saya. Saya buka dengan akun kami satu lagi. Oke. Saya buka. Oke. Bentar. Oke. Kita ada namanya fitur berlangganan, ya. Oke. Teman-teman bisa lihat, ya. Di sini ada fitur tulisan gabung, ya. Teman-teman bisa klik di sini untuk berlangganan video-video tentang pembelajaran akuntansi, ya. Khusus untuk mahasiswa itu biayanya cuma Rp19.900 per bulan, teman-teman, ya. Ya, biayanya cuma 19.000, hanya Rp19.900 per bulan. Di sini manfaat yang akan teman-teman terima, ya, teman-teman akan mendapatkan akses, ya. Teman-teman akan mendapatkan akses pembelajaran video-video, ya, dari kami, ya. Video-video pembelajaran dari kami yang tentunya sebentar, langsung share lagi deh, stop share, ya. Oke, jadi di fitur pelangganan tadi, ya, teman-teman bisa mengakses, nanti kita kasih akses untuk mendownload file-file pembelajaran yang kami sajikan, ya. Nanti kita akan ada pembahasan, kita akan kupas buku akuntansi, salah satu buku akuntansi yang menjadi rujukan kita, ya. Sebentar saya kasih lihat, ya. Teman-teman yang kuliah, ya, salah satu buku yang menjadi rujukan kita untuk pembelajaran ini ada namanya buku pengantar akuntansi adaptasi Indonesia edisi 4, ya, karangan Kasweran James M, ya. Jadi buku ini yang akan kita bahas di YouTube, ya, dengan teman-teman berlangganan di channel kami, otomatis nanti video-video yang
yang ada video-video khusus yang akan kita share hanya khusus untuk pelanggan. Artinya tidak akan didapatkan oleh subscriber yang lain gitu. Khusus untuk subscriber yang berlangganan teman-teman. Seperti itu. Ya. Mungkin itu sekilas produk dari kami. Jadi layanannya software akuntansi, aplikasi Excel akuntansi, kemudian jasa akuntansi sendiri, kita juga ada jasa akuntansi, jasa pelaporan pajak, ya, pelatihan akuntansi, ya, dan berlangganan di YouTube kami, ya, untuk video pembelajaran tentang akuntansi, teman-teman. Oke, sekian info. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Bisa nggak dibuka video ya? Bisa nggak gambarnya ditampilkan? Kita maunya ada sesi foto bersama gitu. Bisa ditampilkan wajahnya? Oke. 1. Ada lagi yang mau foto bersama? Ya. Nanti kalau teman-teman mau, nanti kita share di WA, di grup ya. Kita ya nanti cheese ya. Bang, tolong sedikit ya. Di sini juga boleh. Boleh, kita coba cheese ya teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sebentar teman-teman. Saya coba dulu lihat hasilnya. Ini mudah-mudahan jadi apa? Salam pengenalan dari kita. Saya kirim ya. Sebentar. Jangan ditutup dulu. Jangan ditutup dulu. Sekali lagi. Sekali lagi. Bang, lagi Bang. Lagi. 1, 2, 3. Cheese ya. Di tempat yang lain, teman-teman, yang di tempat satu lagi ini nggak nampak ini fotonya. Yang mana ini? Kok nggak nampak ini? Yang di satu lagi, yang di grup udah ya? Udah semua ya? Udah. Oke, terima kasih banyak ya rekan-rekan yang sudah datang di webinar kita. Mudah-mudahan webinar ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, termasuk saya pribadi, karena dengan sering berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan akan terus ilmu ini saya ingat gitu ya. Teman-teman juga seperti itu, dengan kita bahas sesering mungkin kita bahas dan akan melekat di kepala kita. Dan mungkin sekedar informasi, saya saat ini hanya bekerja sebagai konsultan freelance, dan dengan produk-produk kami yang tadi, saya bekerja terakhir sebagai accounting manager di salah satu perusahaan ekspor impor komoditi di Sumatera Utara ya. Jadi terakhir pengalaman kerja kita itu accounting manager di perusahaan ekspor komoditi ya. Nanti teman-teman bisa lihat namanya PT Sari Makmur Tunggal Mandiri. Oke. Terima kasih semuanya ya, rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir ya. Oke, kita tutup ya. Gelang sepatu gelang ya, gelang serama-rama ya. Mari ya. Nanti kita jumpa lagi di sesi yang lain. Oke, thank you so much. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Sehat selalu Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, welcome ya, welcome. See you next time ya, in next webinar ya. Oke, jangan lupa akun kita, lihat-lihat pemberitahuan ya, lihat Excel Pro Accounting IG, ada pemberian terbaru
Ya, silakan teman-teman perhatikan. Mungkin ada pemberitahuan terbaru di Instagram kami yang bisa bermanfaat. Ya, oke. Thank you Bang Rahmat, Bang Bayu, ya, Bang Muhammad Fari, ya, Zaskia, Kak Arina, ya, Rahmat Kurniawan, ya, Bang Kak Kairunisa, Natasha, ya, Faza, Mbak Mulan, dan lain-lainnya tanpa bisa saya sebutkan satu persatu. Thank you so much. Ya. Baik teman-teman semua, jadi sesi hari ini sudah berakhir. Untuk informasi sedikit, grup WA itu nanti akan selalu ada. Jadi informasi-informasi yang update itu nanti akan kami sampaikan di grup WA tersebut. Jadi stay tune terus di grup WA tersebut, teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.